Halo semuanya, saya Alexis Evedius, saya guru SMK Negeri 1 Maumere. Kali ini saya berada dalam masa PPL PPG dalam jabatan Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Salah satu bisa pimpin doa. Saya minta anak semuanya tenang-tenang. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Pak akan terlebih dahulu mengabsen kalian ya. Afila Safira Sari. Ada, Pak. Agnes Novianti. Ada, Pak. Oke. Alexander Jainal Kala. Ada, Pak. Oke. Alexander Malvin Wake. Ada, Pak. Andika Tanggu Riam Pradana. Ada, Pak. Oke. Andreas Pandediwati. Ada, Pak. Oke. Deo Grazia Diva Maria. Ada, Pak. Div Eufrasi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, aku harap kalian duduk dalam kondisi yang baik ya, duduk kondisi yang bagus. Kalau ada sampah di sekitar kalian, tolong dipungut di bawah. Baik, seperti yang Pak sampaikan tadi lalu, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, Pak mau tanya dulu ya. Kali lalu kita belajar tentang teks biografi. Ada yang masih ingat tentang teks biografi? Apa itu teks biografi? Siapa masih ingat? Oke, biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi tentang biodata seseorang. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya benar. Kita lanjut saja ya. Jadi hari ini kita belajar tentang puisi. Materinya ini ya. Satu orang baca ini. Menganalisis unsur pembangun puisi, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya atau tema, diksi, gaya, bahasa, imaji, struktur pemajahan. Oke, baik. Jadi itu KD pembelajaran kita hari ini ya. Sementara dia punya tujuan pembelajarannya ya. Yaitu yang pertama melalui kegiatan pembelajaran dengan model PPL, pembelajaran diferensiasi. Seperti yang kita sepakat bahwa kali ini kita akan belajar menggunakan diferensiasi, artinya belajar berdasarkan minat kalian ya. Jadi yang pertama itu kalian diharapkan mampu menganalisis gaya bahasa dalam puisi. Yang kedua, diharapkan mampu menganalisis diksi. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis amanat dalam puisi. Yang keempat, kalian diharapkan mampu mengkreasi diksi menjadi larik-larik puisi, berarti menulis puisi tadi ya. Yang kelima, kalian diharapkan mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh ya, masuk ke pembelajaran kita, kita akan menayangkan sebuah video ya. Kalian diminta untuk menyimak video yang Pak tayangkan baik-baik dan sebentar akan menjawab yang Pak tanyakan ya. Oke, baik, sudah lihat semua videonya? Sudah. Kamu perhatikan baik-baik ya.
Baik, sudah selesai. Baik, saya tanya dulu. Tadi kira-kira video apa yang ditanyakan tadi? Ada yang tahu? Satu-satu. Coba angkat tangan. Ini, sekretaris. Video apa? Tentang apa tadi ditanyakan tadi? Ya? Air terjun. Oke. Ada yang lain lagi? Alam. Video tentang alam. Baik. Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang video yang kalian lihat tadi? Perasaan kalian melihat alam dan air terjun yang kalian lihat tadi? Ya, Dewi Gracia. Videonya tenang, asli, sejuk. Asli sejuk pemandangannya. Ya, oke. Ada yang lain lagi? Hidup. Coba bisa pendapat kamu. Baik, siapa yang bisa membahasakan dengan bahasa yang lebih indah tadi? Yang dia bilang asli tadi, itu dengan bahasa yang lebih indah kira-kira bagaimana? Coba dioperasi ya. Misalnya alam yang begitu ya, jelaskan. Alam yang menyenangkan. Terus Dengan suasana tenang. Terus alam yang dengan kesan alam yang dari sekitar memberikan kesan sejuk, tenang, damai. oke, baik, terima kasih. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi puisi itu kira-kira seperti itu. Segala sesuatu yang diungkapkan dari hati ya, dengan dibahasakan dengan perasaan yang lebih, dengan kata-kata yang lebih indah, itu adalah gambaran dari puisi. Ingat sekali lagi bahwa dia itu karya sastra dan digambarkan dengan bahasa yang lebih indah. Dan materi puisi ini saya rasa kita sudah dapat dari SD juga SMP. Jadi ini kita cuma mendalami saja. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Jadi tadi itu pengantar kalian tentang puisi. Sekarang buka HP kalian masing-masing, Pak kirimkan teks puisi di grup ya. Jadi kalian buka pantau grup masing-masing. Semuanya bawa HP ya. Oke, silakan. Nah, di situ Pak ada mengirimkan sebuah puisi karya Chairil Anwar. Sudah lihat ya? Judul puisinya Cintaku Jauh di Pulau. Pak saya perlu sampaikan bahwa Chairil Anwar ini seorang penulis puisi ya, sastrawan besar di zamannya, di zaman angkatan 45 ya. Jadi kalian perlu kenal ya, karena sudah baca habis? Sudah. Oke, baik. Sekarang Pak tanya, kira-kira tema ada yang tahu? Tema puisi ini apa? Tema dari puisi ini? Ya? Cintaku Jauh di Pulau. Nah, itu judulnya. Temanya tentang? Tema misalnya pendidikan atau apa? Ini tentang apa ini? Tentang cinta. Oke, baik. Ini tentang cinta. Mas Remaja, saya mau tanya dulu. Kira-kira ada yang bisa menceritakan isi puisi ini secara garis besar? Edo, bisa? Ayo. Ada yang bisa? Kira-kira isinya tentang apa? Menceritakan tentang apa ya? Siapa bisa angkat tangan? Siapa saja ya? Deo Gracia bisa? Baik, sekarang tanya, ini menceritakan tentang dia dengan kekasihnya ini berada di jarak yang dekat atau yang jauh? Jauh. Jadi perasaan si penulis ini dia lagi
jatuh cinta atau dia lagi misalnya apa nih? Iya, tentang merindukan. Kasihnya. Iya. Coba kau bisa jelaskan isinya kira-kira seperti itu. Sudah benar ya? Bahasa lagi dengan bahasa kamu. Isinya tentang si penulis yang apa ya? Si penulisnya yang sedang merindukan kekasihnya yang jauh di pulau. Iya. Kira-kira seperti itu, guys. Sepasang kekasih yang tinggal berjauh. Itu isi dari puisi tersebut. Jadi ketika kalian membaca puisi, kalian itu harus bisa memahami isi. Dan memang memahami isi ini butuh analisis yang lebih. Karena memang kita harus untuk memahami bahasa sastra ini butuh penalaran. Karena dia menggunakan gaya bahasa tertentu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita. Yang pertama, saya minta semuanya duduk dalam kelompok. Kelompok yang ini sesuai dengan kemarin yang sudah kalian pilih. Jadi kemarin kan sudah kalian pilih berdasarkan minat kalian masing-masing. Oke. Di sini ada 4 kelompok ya. Seperti ini. Yang pertama kelompok storytelling menempati bagian sini. Kelompok storytelling. Oke. Oh, bagian sini. Silakan. Storytelling bagian sini. Yang bagian menulis kelompoknya di sini. Sudah, kelasnya menulis. Storytelling di sini ya. Lalu bagian musik pas di sini. Ini musik ya. Oke. Biar kalian musik. Lalu yang terakhir bagian analisis. Bagian analisis. Ya. Oh ya, bagian analisis tidak ada. Oke. Oh, jadi kemarin tidak ada yang memilih bagian untuk menganalisis sebuah puisi. Oke, jadi kita cuma di tiga poin. Storytelling. Lalu yang kedua menulis puisi. Dan yang ketiga, membuat musikalisasi puisi. Oke, baik. Buka di kalian punya LKPD masing-masing yang Pak kirimkan tadi ya. Lihat di situ ya, ada materinya juga. Baca dengan materi juga ya, materi kita hari ini. Dibaca sambil didiskusikan dalam kelompok. Juga diskusikan apa yang harus kita kerjakan hari ini. Yang pertama kelompok ini bagian storytelling. Kalian cukup hari ini selain mempelajari materi, kalian mencari tentang biografinya Chairil Anwar, lalu salah satu perwakilan akan menceritakan depan sini. Diusahakan menceritakan dengan lancar karena kalian memilih di bagian storytelling. Bisa ya? Tidak usah panjang-panjang yang durasi maksimal 5 menit sudah pas. Bisa? Oke, silakan berdiskusi. Lalu kelompok yang ini bukan diri kalian itu ada. Kalian berdiskusi untuk menulis sebuah puisi. Puisinya dia punya temanya karena tadi keindahan alam juga boleh. Pak kasih memang judulnya Senja. Kalau tema keindahan alam. Lalu yang berikut ini tentang alam juga. Yang berikut kalau Anda memilih tentang bencana, judulnya Robo. Seperti sesuai dengan LKB Robo. Itu kalau tentang bencana. Tapi kalau keindahan alam tentang senja. Silakan kalian bernalar dan berpikir bagaimana membahasakan senja itu dengan bahasa-bahasa yang indah ya. Seperti itu. Lalu Robo tadi, bencana tadi juga dibahasakan dengan bahasa-bahasa sastra. Itu bergabung silakan. Anda dengan teman-temannya. Dibilang, ayo. Orang bergabung. Lalu yang ini kalian punya menceritakan tentang membuat musikalisasi. Kalian pasti bisa membuatnya dalam waktu wanita. Jadi kalian punya memilih puisinya pada coba dulu.
Oke. Oke, silakan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok satu. Ayo. Laki-laki kita semuanya berdiri. Baik, sebelum mulai, nanti moderator lakukan juga nama anggota kelompok. Saya bisa nilai dari sini ya. Oke, silakan. Memperkenalkan masing-masing. Moderator mempersilakan untuk memperkenalkan masing-masing. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1, kelompok storytelling akan menceritakan kisah perjalanan hidup seorang karya sastra Chairil Anwar. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami masing-masing, mulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca. Perkenalkan, nama saya Maria Widya Lisa. Perkenalkan, nama saya Maria Claudia Elina Putri. Perkenalkan, nama saya Eugenia Yesakasi. Nama saya Deborah Yeni Maria. Nama saya Lukas Timothy. Nama saya Sander Bakmati. Oke. Silakan. Baik, kesempatan ini saya akan memberikan kepada teman saya untuk membacakan kisah perjalanan hidup Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan, Sumatera Timur. Chairil lahir dan dibesarkan di Medan sebelum pindah ke Batavia dengan ibunya pada tahun 1940, di mana dia mulai menggeluti dunia sastra. Setelah mempublikasikan puisi pertamanya pada tahun 1942, Chairil terus menulis puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga tak jarang multi-interpretasi. Meskipun tidak dapat menyelesaikan sekolahnya, ia dapat menguasai berbagai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia juga mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama seperti Rainer Maria Rilke, Auden, Archibald MacLeish, Heinrich Mersmann, Jesler Hoff, dan Edgar Vernon. Penulis-penulis tersebut sangat memengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung terhadap kesusastraan Indonesia. Ia meninggal pada tanggal 28 April 1949 di Jakarta. Semasa hidupnya, Chairil Anwar sudah membuat banyak karya puisi. Beberapa karya puisi yang pernah dibuat oleh Chairil Anwar antara lain Aku, Taman, Hukum, Kesabaran, Tak Sepadan, Pelarian, Rumahku, dan beberapa karya puisi lainnya. Ia juga pernah memperoleh penghargaan pelopor Angkatan 45 dan Puisi Modern Indonesia oleh HB Jasin dan Dewan Kesenian Bekasi Award 2007 kategori Seniman Sastra. Sekian kisah perjalanan hidup seorang penyair terkenal Chairil Anwar dari kelompok kami Storytelling. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman dan Bapak Guru. Baik, terima kasih. Bila teman-teman ada ingin menanyakan sesuatu, kami bisa. Oke, silakan memberikan komentar. Karena begini, ini mereka belum bisa hafal karena kan kita masuk pembelajaran. Jadi mereka membaca, tapi kalian bisa menilai dari gaya menceritakannya, dari nadanya, kelancaran bercerita. Silakan. Ayo, ada teman-teman yang mau memberikan saran. Tidak ada, memberikan masukan. Ini siapa ini? Siapa namanya? Isti. Menurut kamu bagaimana sih siapa? Baik, kalau begitu tanya, kalau bentuk tangannya dari 50 sampai 100, maksimalnya 100, kira-kira nilai berapa yang kamu mau kasih? Kelompok 1. Kelompok 1. Kalau tangannya dari 50 sampai 100. Kelompok 2, kira-kira kamu mau memberi nilai berapa? 90. Baik, terima kasih. Kelompok ini 100. Oh, Jainal memberi 100 ya? Oke. Setuju kelompok ini 100? Setuju. Oke, baik. Kalau begitu, tepuk tangan untuk kelompok Storytelling.
Yang berikut maju kelompok menulis. Silakan. Moderator, waktu dan kesempatan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok menulis ingin menyampaikan sedikit sekali. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri kami. Saya Heri Perkomisi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Stefania. Nama saya Maria Yudha Lopis. Nama saya Veronica Avansia Brasogi. Dan saya Teresa Sofinanda. Senjata. Ketika proses mulai menjadi angka dan senja pergi meninggalkan mentari, tak satu pun terlihat terang, begitu pula di kejauhan, keheningan terbias dan menunggu. Namun, senja tak pernah mengingkari kesepakatan pergi dan selalu kembali esok hari. Tak pernah lari, selalu tiba sempurna waktu, menunggu mentari dan pergi bersama. Terima kasih dari teman-teman sudah sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman dan guru. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya atau mau memberikan komentar silakan. Saran. Kelompok satu ada. Oke. Saran saya sebaiknya baca puisinya lebih pelan lagi, intonasinya juga lebih kuat. Oke. Itu sih. Oke, oh, jadi suaranya lebih kuat lagi sebelum saya. Oke, bagus, terima kasih. Kelompok berikut, kelompok 3. Salah satu orang mungkin mau komentari. Menurut kalian sudah pas? Pas, ya, oke. Menurut mereka sudah pas, tidak apa-apa. Karena begini, saya tidak bisa menjalankan ini kelompok ini juga, dua-duanya. Karena yang dinilai sekarang adalah bagaimana cuma kata-kata mereka. Bisa paham? Oke. Tapi masukan ini juga sangat berarti untuk pembelajaran kedepannya dari teman siapa tadi? Audi. Oke, baik. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok mereka. Kita maju ke kelompok terakhir. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, kelompok musikalisasi puisi, ingin memaparkan hasil kerja kami. Sebelum melanjutkan ke materi kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Kamirian Pradana. Nama saya Felinda Puska. Perkenalkan, nama saya Maria Februlia Jenny. Nama saya Pristia Rivero. Nama saya Stephen Indianti. Nama saya Febriana Teresa. Dan saya Alexander Jenel Kala. Kepada teman saya Feby, saya silakan. Baik, sebelum kalian apa mau tanya dulu. Kalian penyanyinya bersama atau cuma satu orang? Satu orang mewakili. Oke, baik. Jadi begini, ini bukan suara bagus atau tidaknya yang dinilai. Tetapi bagaimana kemampuan kalian menotasikan sebuah puisi. Jadi bukan warna suaranya yang bagus atau tidak ya. Oke, silakan. Yang lainnya, teman-teman yang lain mendengarkan lalu supaya bisa sebentar bisa memberikan komentar dan saran. Oke, memberikan pujian juga boleh ya. Silakan. Baik, saya akan menyanyikan sebuah puisi yang berjudul Hujan Salju. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, tak jejak
yang singkat. Ini memang kira gampang, berarti kelompok ini memang sudah memiliki kemampuan berusaha untuk menjadi pencipta lagu sudah bisa ya? Karena dalam waktu singkat saja mereka bisa. Oke, silakan memberikan komentar. Kelompok 1. Diogresi mungkin. Kalau komentar untuk mengkritik tidak ada, dan kalau untuk pujian tadi bagus syairnya dan kata-katanya juga jelas, nggak ada lucu. Baik, terima kasih. Jadi bagus ya. Kelompok 2. Pas. Berarti kalau saya kasih pertanyaan dari 70 sampai 100, nilainya berapa yang kalian berikan kelompok 2 untuk kelompok ini? 100. Baik, tepuk tangan untuk kelompok ini dengan baik, yang pertama mau sampaikan bahwa kalian tadi Pak sudah memberikan penilaian semua, dari penilaian proses sampai dengan hasil kerja kalian dalam kelompok. Lalu Pak juga tidak bisa mengkritiki terlalu jauh kalian punya hasil kerja tadi, karena itu berdasarkan kalian punya kemampuan dan kalian punya minat. Kalian memilih belajar berdasarkan apa yang kalian suka, dan tujuannya itu bahwa supaya kalian belajar apa yang kalian suka, bahwa yaitu untuk meningkatkan kalian punya keinginan untuk belajar. Sebelum kita menutup pelajaran kita, Pak mau pesan yang pertama bahwa materi yang sudah Pak bagikan tadi tolong dipelajari dulu masing-masing. Kali depan Pak akan menguji kemampuan kalian berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Materi yang Pak kirimkan di grup tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa di sini yang kira-kira bisa memberikan pendapat tentang apa yang kita pelajari tadi? Dari segala sisi, mungkin dari materinya, juga dari diskusi kita tadi ada yang memberikan pendapat, silakan. Hidup. Ada yang bisa angkat tangan? Bagaimana cara membawakan puisi, membawakan musikalisasi puisi, dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam dunia puisi. Oh ya, itu yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau dari sisi lain lagi? Pas. Oke. Baik, jadi Pak pesan untuk tugas mandiri yang ada di modul yang Pak kirimkan tadi, tolong dikerjakan dan batas kumpulnya paling lama itu minggu depan. Dan minggu depan tuh kita masih tetap dengan pembelajaran yang sama, yaitu materi tentang puisi. Oke. Baik, tidak usah kembali ke kelompok masing-masing, langsung sebelum kita menutup kita berdoa, dan berdoanya tetap dalam bentuk kelompok. Oke, silakan sekretaris kelas memimpin kita dalam doa.